Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 6. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Pada gambar yang pertama kita lihat bahwa di sebuah hutan banyak sekali penebangan liar. Penebangan liar ini tidak dibarengi oleh reboisasi atau penanaman hutan kembali. Pada akhirnya hutan yang gundul, yang pohon-pohonnya sudah banyak ditebang, akan menyebabkan bencana banjir. Mengapa? Karena air hujan yang jatuh ke hutan tidak dapat diserap oleh pepohonan. Itu akhirnya menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian pada gambar yang kedua ada gambar seseorang yang membuang sampah di sungai. Jadi masyarakat di Indonesia memang masih banyak yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Masih banyak orang yang membuang sampah di sungai. Hal ini bisa juga menyebabkan banjir. Jadi pada saat hujan deras mengguyur, itu akan membuat air sungai meluap dan akhirnya menyebabkan banjir. Coba kalian tuliskan kembali faktor penyebab terjadinya banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya, membuang sampah di sungai. Tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke permukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh akibatnya adalah lingkungan menjadi kotor dan terjadi polusi udara, serta pada akhirnya menyebabkan banjir. Jika sudah terjadi banjir, biasanya akan menimbulkan penyakit, misal penyakit diare, penyakit gatal-gatal, dan hal itu akan membuat lingkungan masyarakat menjadi tidak sehat, tidak nyaman, dan akan menimbulkan masalah baru.
Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Contohnya seperti berikut. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Bagaimana? Indah bukan pantunnya? Coba cermati kembali pantun tersebut. Tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang amanat sebuah pantun. Jadi kali ini pun kalian pasti bisa mencari amanat dari kedua pantun tersebut. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun, juga dapat dituangkan melalui gambar di samping. Gambar di samping menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian. Coba kalian buat gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Misalnya, gambar cerita tersebut seperti ini. Nah, ini gambar yang pertama. Berdi dan Rangga sedang berjalan pulang dari kegiatan berolahraga di taman. Mereka melihat Rocky sedang membuang botol minumannya yang selesai ia minum dengan sembarangan di jalan. Hei Rocky, kenapa kamu buang sampahmu sembarangan? Loh, memangnya kenapa? Sepertinya tidak ada masalah. Rangga yang melihat aksi Rocky sangat marah kepadanya. Hei, sudah Rocky, yang dikatakan Rangga benar. Kita harus menjaga kebersihan terutama di lingkungan kita. Dengan begitu maka kita akan hidup sehat. Rangga semakin kesal dengan Rocky. Namun Berdi melerainya dan menjelaskan kepada Rocky. Tetapi sepertinya bukan aku saja yang buang sampah sembarangan, karena banyak sampah-sampah lain di jalanan. Nah, oleh karena itu aku punya ide bagus. Bagaimana kalau besok kita berkumpul dengan teman lainnya untuk bersih-bersih? Oke. Rocky bertanya pada Berdi, dan Berdi punya ide yang bagus. Dengan menjaga kebersihan, maka kita akan berusaha hidup sehat. Keesokan harinya, Berdi dan teman-temannya bergotong royong membersihkan jalanan sekitar rumah mereka yang terlihat ada sampah. Kalian tentunya bisa membuat gambar cerita yang lain dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Kalian bisa mencari contoh-contoh gambar cerita di buku bacaan atau internet. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.